Selanjutnya Mbak Alin Mus. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 4, Bapak Ibu Komisi 4, dan juga Bapak Menteri, Bapak Sekjen beserta jajaran Eselon 1 dari KKP yang saya hormati. Dan insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi Pak Menteri, tentunya ini adalah proses pendalaman dari raker kita kemarin. Saya ingin menyampaikan bahwa di Kepulauan Riau juga itu harus menjadi atensi dari KKP, baik dari sarana prasarana, baik juga dalam nelayannya, terus juga industrinya. Selain dari itu, saya ingin menyampaikan, Pak Menteri, kemarin kalau nggak salah Bapak pergi ke Provinsi Maluku. Kunjungan Bapak di sana, kami juga membaca satu berita bahwa Bapak mau atensi sekali kepada para nelayan, berarti dengan memberikan bantuan untuk asuransi nelayan. Yang ingin saya pertanyakan adalah bahwa klasifikasi nelayan itu umurnya seperti apa? Terus asuransi yang diberikan ini, misalkan ini diberikan kepada nelayan yang dikeluarkan izinnya oleh tingkat kabupaten kah, provinsi kah, atau dari pusat. Kemudian saya ingin menanyakan juga Pak, kalau kita mau mengajak investor untuk berinvestasi di daerah kita, misalkan di provinsi, berarti sarana dan prasarananya, fasilitasnya pun harus kita jamin. Dan juga Pak, saya ingin menyampaikan bahwa jangan terjadinya tumpang tindih izin antara provinsi, kabupaten, dan juga pusat. Karena mungkin saja kebijakan yang dikeluarkan oleh provinsi berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh kabupaten dan juga tingkat pusat. Dan ini yang sering terjadi permasalahannya Pak. Kemudian saya ingin menyampaikan pertanyaan yang begitu besar Pak, karena memang kemarin saya menanyakan soal mangrove yang tumpang tindih dengan KLHK. Tadi juga kami sudah menanyakan berapa sih target sebelum kita rapat bersama dengan KLHK, dengan KKP, kita sudah rapat dengan KLHK. Jadi wilayah-wilayah mana dan berapa keluasannya dan pencapaian seperti apa, tolong juga dari KKP memberikan laporannya, datanya, karena dari KLHK tadi juga sudah ada tapi belum jelas gitu. Jangan sampai tumpang tindih. Kemudian Pak Menteri, saya ingin mempertegaskan lagi tentang lumbung ikan nasional, baik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Terima kasih sekali kalau seandainya Maluku Utara dimasukkan sebagai lumbung ikan nasional bersama dengan Provinsi Maluku. Tapi jangan sampai dua provinsi ini berdekatan Pak, tapi letak geografisnya berbeda Pak. Pendekatan dari Maluku dan Maluku Utara dekat dengan Bitung, Sulawesi Utara. Maluku Utara juga dekat dengan Jepang dari Morotai. Maluku Utara juga berbatasan langsung dengan Filipina. Jadi ini harus ada data yang tepat untuk penyusunan strategis lumbung ikan nasional di antara dua provinsi tersebut. Kemudian tentang nelayan SPBN, Pak. Ini juga kita harus lihat nih, Pak. Bantuan SPBN yang tadi disampaikan oleh Bapak Th. Khalid, ini memang menjadi masalah di setiap provinsi, Pak. Nah, saya ingin mau sampaikan bahwa yang sering menggunakan SPBN ini justru kapal-kapal yang besar.
Padahal yang seharusnya menggunakan SBBN itu klasifikasi adalah 10 GT atau 5 GT ke bawah. Ini harus dilihat klasifikasinya. Terus pelabuhan nelayan, Pak, ini juga harus kita lihat, karena saya yakin dan percaya hampir di seluruh Indonesia tidak terpenuhinya pelabuhan nelayan bagi kapal nelayan tangkap yang kecil, misalkan yang tadi disampaikan oleh Pak Hairudin. Itu betul, Pak. Itu juga menjadi masalah. Contohnya kami di Provinsi Maluku Utara, di Kota Ternate, ada di Morotai, ada di Halmahera Utara, ada di Halmahera Selatan. Susah, Pak. Kalau pelabuhannya yang tinggi-tinggi terus yang 5 GT mau sandar kan susah, Pak, dalam musim ombak misalkan. Saya juga mau menyampaikan ini beberapa aspirasi dari Indonesia Timur, khususnya yang selalu mengkonsumsi ikan asap atau ikan asar dari tuna, Pak. Itu enak banget, tapi memang cara penyimpanannya juga harus kita pikirkan, Pak. Tidak lebih dari 2 hari ikan itu pasti rusak. Cukup, Mbak Lin. Bentar, Pak. Ini curhat sedikit, Pak. Ini titipan dari Gubernur Papua dan juga dari Gubernur Sulawesi Utara dan Ambon dari PDIP. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ikan ini juga, ikan asar ini menjadi masalah penting. Terus di sana juga terkenal dengan sambal roa atau ikan julung yang dikeringkan dan diasap terus dibuat sambal. Tapi itu juga menjadi ekspor juga yang banyak dari Sulawesi Utara, dari Bitung dan juga Ambon. Ini juga harus menjadi atensi. Jadi Pak, kemarin saya dihubungi oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara untuk menyampaikan langsung ke Bapak bagaimana sih formasi yang mereka sediakan untuk menyambut dari lumbung ikan nasional. Semoga nanti saya sampaikan dan Bapak bisa dan Dirjen bisa pelajarinya. Terima kasih, itu saja yang disampaikan Pak Ketua. Terima kasih.